Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BC Mania senusantara. Kali ini bersama saya Udin Zeko, kita akan bahas problem tentang cendet gaco yang suka miyek atau ngepakan sayap ketika digantang. Jadi burungnya itu ketika digantang bunyi, habis bunyi miyek. Nah, miyek ngepakan sayap seperti ini. Nah, habis seperti ini ya bunyi lagi. Jadi bunyi lagi. Nah, itu. Terus bunyi lagi, habis itu gitu lagi. Ya teruslah pokoknya. Gak mari-mari. Nah, itu. Itu sebenarnya miyek. Miyek di sini, kalau di sini bilangnya miyek, ya. Bukan berarti miyek seperti trotol yang ngak-ngak minta pakan, minta disuapin jangkrik, itu enggak. Jadi ya memang kebiasaan miyek seperti itu. Ada yang karena mentalnya itu kurang. Jadi karena burungnya itu masih muda, tergolong muda, kadang pastol atau 1 kali urakan, 2 kali urakan. Beda lagi kalau sudah yang usia mapan, 4 kali urakan, 5 kali urakan dan seterusnya. Jadi meskipun materinya lagunya itu bagus, tapi kalau memang masih muda itu biasanya mentalnya kan masih belum terbentuk benar-benar bermental baja. Jadi kadang kita ketemu, kita punya PC muda, terus ketemu PC lawan itu udah usia mapan, materinya itu jadul. Bahkan kalau kita bandingkan dengan PC kita yang masih muda ini kalah jauh, tapi dia bisa tampil lebih bagus. Sedangkan yang muda, PC kita itu berproblem kadang seperti itu miyek. Nah, itu karena mental. Terus yang kedua karena kurang kenyang. Biasanya itu kurang kenyang, ya. Jadi karena kebiasaan di rumah EF-nya dipangkas, jadi nggak seperti biasa, terus akhirnya kurang. Jadi ketika digantang itu ada miyeknya. Tapi kalau nanti dikasih EF yang banyak, dia akan hilang miyeknya. Jadi seperti itu. Tapi ada lagi nih yang paling sulit. Jadi nggak tahu kenapa kok seperti kebiasaan suka ngepakan sayap. Bunyi, ngepakan sayap, bunyi, ngepakan sayap. Jadi seperti itu. Nah, miyek itu tadi. Itu karena apa ya? Sebenarnya itu biasanya itu rata-rata BC usia masih pastol ataupun 1 kali urakan, 2 kali urakan. Itu karena kalau menurut saya itu kebiasaannya aja. Jadi ini bukan berarti tidak bisa ditangani, tapi perlahan akan hilang dengan sendirinya dengan berjalannya waktu, karena sebenarnya BC tersebut belum kondisi. Jadi belum kondisi, belum siap, benar-benar siap untuk digantang ketemu lawan di gantangan. Jadi seperti itu. Terus kemarin itu juga sempat saya itu konsultasi sama master-master suhu-suhu, ya, suhu 1, suhu 2, suhu 3 dan sebagainya. Mereka bilang, ada yang bilang itu kalau seperti itu dimandikan dulu, habis itu dijemur kenceng, habis itu dibawa ke gantangan, terus kasih EF, habis itu coba dicek di gantangan. Terus ada lagi yang bilang dijemur dulu, habis itu mandi, habis mandi digantang. Nah, makin bingung. Nah, 1 sama 2 itu nggak sama. Jadi gitu. Ada lagi yang bilang kalau ngasih EF itu ditambah, terus disuapin, diloloh nih. Nah, berarti diloloh nih sampai dia kenyang, habis itu digantang. Terus ada lagi yang nggak boleh disuapin, bahkan setiap hari itu nggak boleh, harus kasih jangkrik, ya udah taruh di tempat jangkrik, udah jangan sampai kena tangan. Nah seperti itu, maka kita akan jadi tambah bingung. Nah, ini yang benar yang gimana kan gitu ya, karena sebenarnya miyek itu mirip-mirip dengan cendet yang ciak, yang banyak sekali faktor yang mempengaruhi ataupun yang menyebabkan BC-nya seperti itu. Jadi intinya kalau saya setelah saya praktekkan itu wis tak jar nih wae. Kalau dia digantang miyek ya udah jar nih wae. Eman-eman juga kalau wah miyek materi bagus, miyek terus akhirnya nggak sabar dijual. Ini intinya sabar aja. Sabar, telaten, jar ke wae. Nanti kalau sudah kiranya udah lama nggak keluar, dicoba di track sama teman-teman atau langsung digantang juga bisa, cek lagi. Nanti kalau miyek lagi ya udah dijarkan dulu, nggak usah buru-buru terus bingung harus bagaimana, nanti malah rusak. Nah, sayang
punya PC kualitas isian bagus, materi bagus, tapi masih terkendala mie ya karena usianya pun juga masih muda kan. Jadi ya biarkan saja, anggap saja itu materi yang bagus dan disimpan dulu. Nanti akan keluar atau kita keluarkan kalau sudah siap. Jadi sebenarnya itu belum kondisi, meskipun gacor, meskipun sehat dan bagus, rawatan pun juga udah bagus, tapi digantang seperti itu. Itu karena sebenarnya setelah saya teliti, itu ada juga yang karena kurang kondisi atau belum kondisi, memang belum siap untuk ketemu lawan. Jadi seperti itu. Intinya disimpan aja, wis juar nese, pokoknya dirawat. Sesekali, 1 bulan sekali atau 2 kali dicoba. Habis itu mungkin cobanya ada triknya juga. Triknya itu ketika dicoba, mungkin burung entah itu mandi di gantangan atau mandi di rumah, monggo yang jelas ketika mau digantang itu semprot dulu, diembunkan, semprot sedikit aja biar biar bulunya itu kena air. Jadi nanti ketika dia digantang, ketika dia bunyi terus mau ganti lagu, biasanya kan kalau BC yang mau mie itu akan mie kan. Nah, ketika dia mau mie itu kan karena bulunya itu merasa agak sedikit basah, dia akan mengembang dan akan wis nyipat nih awake, menghilangkan sedikit air basahnya yang di tubuh itu. Nah, itu akan mengurangi kebiasaan mie juga itu trik juga. Jadi dia akan seperti itu terus bunyi lagi. Jadi nggak sempat dia mau mie. Dia akan terbiasa seperti itu. Mengepakkan sayap lah atau gimana nyipat nih bulu mengembang terus dikipat-kipat nih ngono kae. Jadi seperti itu dia akan jalan lagi. Jadi seperti itu cara perlahan-lahan menghilangkannya. Yang penting teman-teman bisa semuanya sabar. Tidak usah buru-buru harus gimana. Yang penting ya udah, kalau masih mie lagi ya dijarni sih. Karena sebenarnya itu belum kondisi, belum siap mental, belum apalah ya, kita nggak tahu kan pikiran dari cendet itu seperti apa karena kebiasaan. Karena namanya hewan itu kan tidak punya akal, jadi dia itu bisanya itu naluri dan kebiasaan. Kalau kebiasaan seperti itu perlahan kita menghilangkannya ya juga perlahan. Jadi lama-lama akan hilang dan akan bagus lagi. Bukan berarti mie itu akan tetap mie selamanya itu mie enggak. Nanti akan hilang sendiri. Apalagi semakin tua, semakin usia akan hilang sendiri dan ketika digantang akan benar-benar maksimal. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin penjelasan dari saya dapat bermanfaat, dapat dipraktikkan di rumah, kiranya sangat bermanfaat, juga bisa dibantu like dan subscribe channel saya di Joko. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.